Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilman Nurrahman Hidayat sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang teori dari struktur organisasi. Teori organisasi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari struktur dan mendesain organisasi. Jadi teori ini mempelajari apa itu yang dimaksud desain dari organisasi dan bagaimana cara untuk mendesain suatu organisasi tersebut. Di mana struktur organisasi merupakan suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendapat pertemanan, organisasi kedudukan, dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis pemerintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi. Jadi struktur organisasi itu dapat menjelaskan tentang berbagai hal yang dapat dibaca dalam PPT yang Anda lihat ini. Jadi struktur organisasi itu dapat menjelaskan tentang yang pertama tipe organisasi, pandepartemen, sisi fungsional. Asas kesatuan komando tetap dipertahankan dan pelimpahan wewenang berlangsung secara vertikal dari pucuk pimpinan kepada pimpinan di bawahnya. Pucuk pimpinan tetap sepenuhnya berhak menetapkan keputusan, kebijaksanaan dan merealisasikan tujuan perusahaan dalam membantu kelancaran tugas pimpinan. Ia mendapat bantuan dari para staf. Tugas para staf hanya memberikan bantuan saja, pemikiran, saran-saran, dan informasi, serta pelayanan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan suatu keputusan dan kebijaksanaannya. Jadi pemimpin terbantu dengan staf-staf di bawahnya untuk dapat menentukan suatu kebijakan yang nantinya akan ditetap. Komite ini bersifat manajerial. Komite ini biasanya dapat bersifat formal maupun informal. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan elemen penting dalam struktur organisasi. Struktur organisasi sangat diperlukan karena memudahkan pekerjaan anggota organisasi serta membuat proses kerjanya berjalan lebih efektif dan efisien. Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang ditetapkan di masa depan. Seperti bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikomunikasikan secara formal. Elemen struktur organisasi ada 6, yaitu spesialisasi pekerjaan, departementasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, serta formalisasi. Yang pertama, spesialisasi pekerjaan adalah perincian dan pengelompokan aktivitas atau kegiatan sejenis atau erat kaitnya untuk dilaksanakan oleh satuan pejabat tertentu. Spesialisasi ini sangat penting karena bidang pekerjaan luas, sedangkan di sisi lain masing-masing orang mempunyai percakapan, kemampuan, pembawaan, dan interest yang berbeda-beda. Dalam elemen struktur organisasi ini menegaskan bahwa suatu pekerjaan dapat dikerjakan lebih efektif apabila karyawannya diberikan untuk mengkhususkan diri dalam suatu pekerjaan. Dan yang kedua ada departementalisasi.
Departementasi adalah proses pembagian aktivitas pekerja dalam pengelompokan kegiatan sehingga kegiatan sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan oleh satuan organisasi yang sama. Ada 5 bentuk untuk departementasi, yaitu departementasi fungsi, departementasi produk, departementasi geografis, departementalisasi pelanggan, dan departementasi proses. Yang ketiga ada rantai komando. Rantai komando adalah suatu garis wewenang tanpa putus dari satuan puncak organisasi ke satuan paling bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Rantai komando juga menyangkut wewenang dan kesatuan pemerintah. Wewenang ini mencakup hak-hak yang melekat pada posisi manajerial untuk memberi perintah dan untuk dipatuhi. Kesatuan perintah ini mengacu pada gagasan bahwa seseorang bawahan hanya memiliki satu atasan, di mana ia menerima perintah dan bertanggung jawab. Mungkin bisa dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ivan Wardi. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya barusan, di mana yaitu tentang elemen dalam struktur organisasi. Nah, rekan saya barusan sudah menyampaikan 3 poin, di mana di sini ada 6 poin dan sudah disampaikan 3 poin. Nah, di sini poin yang selanjutnya yaitu tentang rentang kendali. Nah, di mana rentang kendali ini adalah batas jumlah bawahan yang dapat dipimpin dan dikendalikan oleh seorang manajerial atau seorang manajer. Nah, rentang kendali di sini sangat penting. Kenapa? Karena setiap manajer selalu menghadapi keterbatasan waktu, mempunyai waktu yang sangat mepet-mepet sekali, maupun pengetahuan dan kemampuan fokus dalam memperhatikan seluruh karyawannya. Nah, gitu. Nah, selanjutnya tentang sentralisasi dan desentralisasi. Nah, sentralisasi dan desentralisasi di sini yaitu mengacu pada tingkat sejauh mana pengambilan keputusan yang dikonsentrasikan kepada sebuah titik. Pada satu titik dalam organisasi, yaitu seorang pemimpin melihat atau mengambil keputusan sejauh mana begitu tentang sesuatu hal yang ada di dalam organisasi. Nah, yang terakhir yaitu tentang formalisasi. Nah, apa itu formalisasi? Formalisasi itu adalah sebuah sebuah strategi, anggap strategi. Nah, yang dimana mengacu pada pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi yang dibekukan. Nah, formalisasi tinggi juga. Nah, bila pemangku pekerjaan memiliki sedikit kebebasan untuk memilih apa yang harus dikerjakan, kapan dikerjakan, dan bagaimana caranya, yaitu harus mempunyai deskripsi konsep secara jelas agar kegiatan yang dilakukan bisa berhasil, katakanlah berhasil, sukses begitu. Dan di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat rendahnya formalisasi, antara lain yaitu yang pertama jenis keterampilan, dan juga tingkatan organisasi. Yang ketiga yaitu jenis pekerjaan yang dilakukan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmah. Di sini saya sebagai pemateri keempat ingin menjelaskan desain struktur organisasi.
Desain organisasi merupakan sebuah proses memilih dan mengelola aspek-aspek struktural dan kultural yang dilakukan oleh para manajer, sehingga organisasi mampu mengendalikan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Budaya dan strukturnya adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki tersebut. Desain organisasi adalah tentang cara dan alasan beragam sarana dipilih. Ini adalah jenis tugas yang mengharuskan para manajer untuk menyeimbangkan tekanan eksternal yang datang dari luar organisasi dan tekanan internal yang datang dari dalam organisasi. Misalnya, pemilihan teknologi yang akan digunakan dalam organisasi itu sendiri. Mencapai keseimbangan yang tepat akan sangat membantu dalam memastikan bahwa organisasi itu akan dapat bertahan lama. Ada beberapa alasan mengapa mendesain struktur dan budaya organisasi menjadi sebuah yang sangat penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan manfaat kompetitif. Berbagai organisasi secara terus-menerus menemukan bahwa desain organisasinya merupakan sumber manfaat kompetitif kontinu. Yang kedua, mengikuti berbagai kemungkinan. Satu kemungkinan adalah event yang mungkin terjadi dan harus direncanakan. Yang ketiga, mengatur perbedaan. Berbagai perbedaan ras, gender, dan etnis dari anggota-anggota organisasi mempunyai implikasi-implikasi penting bagi nilai-nilai sebuah budaya organisasi dan juga keefektifan organisasinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mula Molina. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan meneruskan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yang dimana pemateri sebelumnya sudah menjelaskan tentang desain struktur organisasi. Pemateri terakhir sudah menjelaskan poin-poin alasan mengapa mendesain struktur dan budaya organisasi itu sebagai tugas yang penting. Dan pemateri terakhir sudah menjelaskan 3 poin, dan saya di sini akan meneruskan poin-poin yang selanjutnya. Yang keempat, meningkatkan efisiensi. Organisasi ada untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Semakin baik fungsi organisasi, semakin baik pula penghargaannya terhadap barang dan jasa yang mereka berikan. Yang kelima, meningkatkan inovasi. Kemampuan banyak perusahaan dalam masa persaingan saat ini menjadi sebuah fungsi yang terus meningkat dengan baik dalam berinovasi dan seberapa cepat mereka bisa memproduksi barang dan proses sebagainya. Yang keenam, mengontrol lingkungan. Desain organisasi menentukan seberapa efektif sebuah organisasi mengontrol berbagai macam faktor di dalam lingkungannya dan mendapatkan sumber-sumber yang lengkap. Contohnya, kemampuan organisasi untuk menarik para pekerja yang mempunyai skill, pelanggan setia, atau kontrak-kontrak pemerintah. Yang ketujuh, meningkatkan koordinasi dan motivasi. Desain organisasi melibatkan sebuah pencairan cara-cara mengkoordinasi dan memotivasi para pekerja baru atau yang lebih baik. Yang terakhir, yang kedelapan, mengembangkan dan menerapkan strategi, yang dimana manajer dalam sebuah perusahaan ini mempunyai tanggung jawab yang penting untuk memaksimalkan nilai organisasi yang dibentuk dan sumber penyelesaiannya. Mungkin segitu penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.